Dia, karya manis sang kholik pelengkap cinta. Tangan lembutnya merawat serdadu kesatria. Wajah teduhnya menenangkan setiap pandangan gelisah. Suara yang tak pernah lepas setiap sudut rumah dari auranya. Dia yang tak pantas disakiti atau bahkan dikhianati. Dia yang perlu dihormati dan juga diberi ruang. Bukan untuk mimpi setara, melainkan untuk dikenal. Sebagai rahim peradaban dan tiang yang kerap menjadi syarat kuatnya bangsa. Meski asa tampak buram sebab promosi daya guna, serta bangkrutnya korporat tanpa kerja kerasnya, bukan berarti fitrahnya telah mati. Dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan, berikut kami hadirkan seruan tokoh muslimah dari Sumatera Utara. 101 tahun sudah tanpa khilafah, tiada keadilan yang ada hanya tuntutan. Kapitalisme membuat kehormatan wanita berharga murah. Di India, muslimah dipaksa membuka hijabnya, tak jauh beda dengan wilayah minoritas lainnya, yang bahkan tidak ada pembela meski jadi korban kekerasan dan diperkosa. Bahkan perdagangan wanita secara terang-terangan telah terjadi di banyak negara. Ada pasar perawan Bulgaria, perdagangan orang di Bangladesh, Brazil, Tiongkok, dan yang lainnya, yang hanya menganggap wanita hanya sebagai komoditas semata. Sungguh, sistem buruk ini tak layak dijunjung tinggi oleh makhluk yang bernama manusia. Wahai muslimah, maka sadarilah dan pahamilah bahwa kapitalisme hanya memperalat wanita untuk melanggengkan hegemoni mereka dalam menguasai dunia dan menghalangi kebangkitan Islam yang hakiki. Maka mari sama-sama kita ambrukkan kapitalisme dan sosok menangan Islam. Peran ganda sebagai ibu dan pekerja seringkali menghadapkan wanita pada satu keadaan di mana wanita tidak berdaya, lemah fisiknya dan juga mentalnya. Naasnya, wanita seringkali menjadi korban kekerasan di zaman ini. Tapi entah mengapa selalu Islam yang dituduh sebagai pihak yang pro terhadap KDRT. Padahal dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 itu maknanya agar seorang suami memberikan sanksi ataupun memberikan pendidikan kepada istrinya yang telah melakukan nusyuz, yaitu pelanggaran terhadap suaminya dalam hal yang memang diwajibkan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyiksanya. Maha suci Allah dari segala yang mereka tuduhkan itu. Allah menurunkan Islam salah satunya adalah mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan juga kemuliaan pada wanita. Nah, kenapa saat ini wanita masih mengalami kesengsaraan, rendah harkat dan martabatnya? Itu semua karena kita masih menggunakan sistem kapitalis sekuler. Karena itu jika kita ingin keluar dari kesengsaraan sistem tersebut, maka kita harus memperjuangkan tegaknya sistem kehidupan Islam rahmatan lil alamin. Hari ini, perempuan di seluruh penjuru dunia, baik di barat maupun di timur, senantiasa dalam kondisi penuh dengan persoalan, ditimpa berbagai musibah dan penderitaan, yang kesemuanya ini diakibatkan penerapan sistem kapitalis yang tidak manusiawi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, Islam adalah satu-satunya solusi. Islam akan menyelesaikan persoalan perempuan dengan tuntas. Dan Islam akan menyeimbangkan serta mengoptimalkan peran strategis perempuan, baik peran di domestik ataupun peran di pabrik. Peran domestik perempuan sebagai ummun warabatul bait, sebagai ibu sekaligus sebagai pengatur rumah tangga. Sedangkan peran perempuan di publik, perempuan berperan politik, memberikan penyadaran di tengah-tengah umat akan agamanya, memberikan pendidikan kepada generasi dan juga memberikan inspirasi dan juga memotivasi untuk senantiasa ada di dalam kebenaran. Andai kata para perempuan faham bahwa Islam ini akan memberikan solusi dan mesejahterakan, melindungi, dan juga akan menjamin perannya, tentu mereka akan mendambakan, bahkan akan ada di dalam barisan perjuangan untuk menegakkannya. Hari ini saya mengajak pemirsa muslimah Daily di mana saja berada
Mari kita tinggalkan sistem kapitalis yang rusak dan merusak ini, dan kita tegakkan kembali sistem Islam yang akan melindungi dan mesejahterakan perempuan. Cukuplah data yang berbicara bagaimana dahulu daulah Islam memperlakukan wanita. Coba kita bedakan dengan kondisi hari ini saat kita menonton televisi atau membaca berita bagaimana wanita-wanita itu dihinakan. Lady Craven, penulis buku A Journey Through The Crime to Constantinople, menuliskan dengan kejujuran betapa wanita-wanita Eropa sangat cemburu melihat cara Islam memperlakukan wanita. Auratnya terjaga, nafkahnya terjamin, termasuk pendidikan dan kesehatannya. Jika jaminannya sudah seperti ini, maka mental health yang menjadi problem di berbagai negara di dunia pasti tidak akan menjadi problem lagi. Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali kepada sistem Islam dan meninggalkan sistem kapitalisme. Menjadi wanita pada zaman ini tidaklah mudah. Kita dituntut untuk bisa mengaktualisasikan, mengeksiskan diri, namun ternyata malah berujung kepada eksploitasi. Bagaimana tidak? Pekerjaan yang semulanya mubah saja malah ternyata menuntut mereka untuk berpenampilan menarik, namun mendapatkan upah yang lebih kecil. Bahkan membuat para wanita harus kehilangan waktu berharga mereka bersama keluarga, karena pekerjaan itu menuntut mereka pergi pagi hingga petang, hanya demi profesi yang mereka geluti. Padahal ancaman terhadap keselamatan jiwa mereka, kehormatan mereka senantiasa menghantui. Berbagai masalah malah merundung dan mendera di berbagai sisi. Berapa banyak yang kita lihat wanita-wanita yang telah menjadi korban baik kekerasan maupun pelecehan seksual di tempat mereka bekerja. Berapa banyak kita lihat keluarga yang berantakan karena sang ratu tak lagi mau mengatur rumah tangganya. Apa sebenarnya menyebabkan kita terjebak dalam kondisi seperti ini? Tak lain adalah sistem kapitalisme. Karena sistem kapitalisme menuntut kita untuk menjamin tetap berputarnya roda ekonomi. Apakah kita ingin terus jatuh korban? Tentu tidak. Maka mari kita segera keluar dan meninggalkan sistem kapitalisme ini. Kita harus kembali kepada sistem yang berasal dari Sang Khalik yang menciptakan kita, yang memahami aturan yang tepat buat kita, dan yang pasti aturan tersebut akan menyelamatkan dan menyejahterakan kita semuanya. Tak lain sistem itu adalah sistem Islam. Mari kepada semua wanita, kepada semua perempuan, kita perjuangkan tegaknya kembali sistem Islam. Indah, ungkapan yang takkan cukup baginya. Ini merupakan seruan kepada seluruh kaum perempuan di dunia untuk merangkul syariah sebagai sistem yang melindungi prinsip-prinsip yang kredibel, kebijakan, dan hukum yang melindungi martabat juga kesejahteraan mereka. Metodenya tak lain tak bukan meniru perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang mulia, dakwah untuk mengkonstruksi ideologi Islam di tengah masyarakat, termasuk penguasa, dan menjadikannya gaya hidup. Dari Muslimah Delhi untuk Indonesia, Sang Permata Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.